Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahilladzi farada 'alaina as-salata waz-zakata was-siyam fi syahri Ramadan. Walhamdulillah alladzi a'tana ni'matan fi sihhatin wa rafa'in wa sa'adah wa barakah fi akhir syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts li jami'il anam. Amma ba'd fa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفضل في أن تصل من قطعك وتؤتي من حرمك وتعفو من ظلمك رواه أحمد. Wa qala aidan farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim min Allah wa rafasi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-shalah fa hiya sadaqatun minas sadaqat rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Sadaqallah sadaqa Rasulullah ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas izin Allah ini penghujung Ramadan luar biasa. Sekalipun terdapat khilafiyah di antara umat Islam, bangsa Indonesia mengedepankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bersatu harga mati. Tidak ada yang berantem, tidak ada yang ribut gara-gara perbedaan lebaran. Alhamdulillah di sana sini sebagian umat Islam ada yang menjalankan Idul Fitri dari Jumat ini. Kita saling menghormati karena ada perbedaan hisab dan ru'yah. Hisab artinya dihitung secara kalender, ru'yah artinya melihat bulan atau hilal. Memang Rasulullah SAW dalam konteks ini sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat bulan, waftiru li ru'yatihi, lebaranlah kalian setelah melihat bulan. Dan idealnya kalau tidak melihat bulan ya jangan lebaran. Kita negara kesatuan Indonesia memiliki pemerintah. Dasarnya jelas ya ayyuhalladzina amanu atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum, selesai. Harusnya ini harga mati, taat pada Allah, taat pada Rasul. Dalam perspektif ini Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri dalam perspektif ayat ini adalah umara. Umara dalam konteks ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengadakan sidang isbat, mengedepankan para pakar di bidang ru'yah menggunakan alat canggih harganya berjuta-juta bahkan ratusan juta untuk mendeteksi bulan itu dengan alat teknologi yang sangat luar biasa. Kemarin ditetapkan bahwa sidang isbat lebaran versi Nahdlatul Ulama dan pemerintah jatuhnya pada hari Sabtu besok. Jarang lepas dari kontroversi, tetap kita bersyukur sebagai hamba Allah, sebagai mukmin masih menjalankan ibadah Ramadan yang luar biasa. Boleh jadi orang sudah girang, ketawa, gembira dia menghadapi Idul Fitri ketika sudah menyelesaikan di 29 hari. Tapi kita yang masih mengedepankan keyakinan kita bahwa lebarannya besok hari, maka hari ini adalah hari yang masih luar biasa. Semalam kita masih malam Ramadan, masih tarawih, masih qiraatul Quran, masih itikaf, dan juga menyelesaikan perkara-perkara agama, misalnya zakat fitrah dan lain sebagainya. Ini harus kita syukuri. Yang kedua, salawat salam kita sampaikan bagi Rasulullah SAW. Yang ketiga, saudara, ini wajib saya sampaikan peningkatan kualitas iman dan takwa. Kalau saya nggak sampaikan ketakwaan,
tidak sah khutbah saya, karena kita sama meningkatkan imtisalul awamirillah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang terhormat, saya kasih judul di penghujung Ramadan ini luar biasa, bahwa ini adalah puncak Ramadan kita. Dalam Quran kita mungkin hafal walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, sempurnain bilangan puasanya. Jangan dikurangin puasa sebulan itu. Itu maknanya itu. Makanya tenang aja. Walitukmilul iddata dengan semangat imanan dan wahtisaban. Dasarnya adalah keimanan, dasarnya ada yakin, dasarnya ketemu Allah, dasarnya adalah mengharap ridha Allah. Itu puasa yang kita jalani. Kalau tidak secara langsung, ngapain kita capek-capek lapar, puasa, enggak makan, enggak minum di siang hari, kampin, shaimin. Banyak banget orang yang kagak makan, kagak minum. Laisa lahu min siyamihi, enggak dapat apa-apa itu puasanya. Ilal ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan haus. Rugi kita. Karenanya saudara, tiap tahun kita puasa, yang bagus itu kualitasnya yang harus meningkat, bukan hanya kuantitas. Kalau kuantitas bisa dihitung, jelas puasa itu hanya 1 bulan Pak Ustadz, setahun sekali, dan itu harus kita penuhi. Kalau kita sakit, kita musafir, wangkana minkum maridun aw ala safarin, kayak orang-orang yang lagi mudik sekarang nih, batal kepada dia punya puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, harus ganti di hari yang lain. Maka tantangan mudik luar biasa, godanya rata-rata batal puasanya. Alhamdulillah ada juga yang kuat. Saudara kaum mukminin, para shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak banget yang sudah girang di sana sini, mereka yang menyambut Idul Fitri itu. Apakah pertanyaannya mereka semua yang puasa itu pasti ketemu yang namanya Idul Fitri? Banyak saudara kita yang sudah lewat. Kita bersyukur nih di puncak yang sangat luar biasa ini. Itu kalau saya baca dalam kitab Turratun Nasihin, luar biasa. Musibah li ummati Muhammadin. Ada musibah nih umatnya Muhammad SAW di akhir Ramadan ini. Ya Rasulullah, ayu musibah. Musibah apaan itu di akhir Ramadan ini? Lihat Ramadan, karena Ramadan mau pergi, Ramadan mau habis. Nah kita ini dalam konteks di Turratun Nasihin itu bakatis samawatu wal ard, langit dan bumi aja menangis kalau Ramadan pergi. Nah, kita memang levelnya belum derajat ke situ dah. Di kita ini puasa-puasanya, puasa udah mau habis ya udah alhamdulillah pasti girang gitu. Nah tapi makna rohaninya adalah bagaimana di akhir Ramadan itu saudara sudah tuntas paripurna, diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jadi kalau kita yang belum tobat, belum menyempurnakan istighfar kita sudah puasa tapi kita belum menyadari diri kita tarawih capek banget seperti itu, yakin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang semalam saya yakin sudah kita gempur setinggi-tingginya untuk mengakhiri Ramadan penuh dengan keindahan. Predikat terbaik bagi mereka yang qiyamul lail, tarawih, puasa, bayar zakat, qiraatul Quran, ngatamin Quran, tidak ada duanya saudara, minal aidin wal faizin. Selesai. Bagi orang yang enggak puasa enggak pantas dapat gelar minal aidin wal faizin saudara. Karena minal aidin itu doa. Minal aidin orang-orang yang aid, kembali, wal faizin orang-orang yang beruntung. Bagaimana mereka dia kembali ke fitrah bagi orang yang tidak puasa dan juga tidak tarawih saudara. Maka ini yang harus kita syukuri dan kita lestarikan. Insya Allah tunggu hitungan jam. Jika sekarang jam 12 lebih 15 menit saudara, nanti jelang maghrib 17.58 kira-kira kita sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar akan takbiran saudara. Litukmilul iddata
walitukabbirullah. Litukabbirullah itu artinya kabbara yukabbiru, takbir. Jadi setelah kita sempurnain bilangan salasin ayyam, 30 hari utuh. Subhanallah, alhamdulillah. Ini saudara, nanti kita akan takbir. Nah, takbir itu adalah puncak mengagungkan asma Allah sebagai wujud bahwa kita mensyukuri sudah tuntas memerangi hawa nafsu. Kita sudah jihadun nafsi, perang dengan hawa nafsu diri kita sendiri, tidak makan, tidak minum. Padahal kalau kita minum di kamar kecil, kita minum di mana aja bisa, orang lain nggak ngeliat. Tapi kita jujur, kita disiplin, dan kita meneguhkan pendirian karena iman dan ketakwaan kita itu kita takutnya hanya kepada Allah, bukan takut pada orang tua, bukan pada atasan, tapi takut kepada Allah di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, itulah nanti saudara yang besok kita malam nanti akan takbiran, tahmid dan lain sebagainya itu sebagai wujud walitukmilu iddata walitukabbiru ala ma takum wala'allakum tashkurun. Endingnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, bersyukur dalam perspektif ini saudara, kembali kita menerjemahkan, memaknai minal aidin wal faizin. Kita sambut nih minal aidin wal faizin. Tentu bagi mereka yang puasa dan tarawih, subhanallah, beda saudara. Kualitasnya beda, keimanannya beda, ketakwaannya beda, akhlaknya beda, perilakunya beda, perspektifnya berbeda. Insya Allah mempengaruhi derajatnya bukan hanya aspek kognitif dan psikomotorik, tapi juga aspek afektif, yaitu perilaku, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur bahwa kita bisa berlebaran insya Allah dengan orang-orang yang kita cintai, dan kita juga bisa mengagungkan kebesaran Allah pada mulai malam hari nanti, dan kita bisa menguatkan ketakwaan sebagai buah didikan puasa yang kita sudah hafal, la'allakum tattaqun, yang setiap tahun itu digembleng. Insya Allah makin hari makin bagus. Dan jangan lupa juga saudara, bahwa lebaran minal aidin ini kita akan tahu asal usul kita dari mana dan mau kemana setelah kita tidak ada di dunia ini. Dan yang lebih penting lagi, jadikan Idul Fitri nanti momentum untuk menjadi manusia paripurna, insan kamil. Lebih baik meningkat takwanya, bagus taatnya, bukan hanya bagus bajunya dan sarungnya. Tapi innamal id man laisal id man labisal jadid. Bukan id itu hanya yang baju baru. Wa innamal id man ta'atuhu yazid. Sungguhnya Idul Fitri adalah mereka yang taatnya bertambah. Karena di bulan Syawal nanti dia harus meningkatkan, mempertahankan ketakwaannya. Kalau dia bulan Ramadan, dia puasa, dia sholat jamaah dan lain sebagainya, baca Quran, tapi di bulan-bulan lain juga dia ingin melestarikan ketakwaan tersebut. Nah, ini saudara. Dan yang lebih penting daripada itu, orang yang sudah Idul Fitri kembali kepada fitrah, artinya seperti bayi yang baru saja dilahirkan, bebas dari segala dosa. Nah, ini yang luar biasa. Harus kita bermudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita masih ketemu Ramadan dan bisa berminal aidin wal faizin. Insyaallah puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada suci, puncak kemenangan dan puncak rasa syukur kita. Jangan lupa saudara, malam nanti ikuti kegiatan yang sangat fenomenal setiap tahun itu, yaitu takbiran yang berakhlak, bukan takbiran yang tidak berakhlak, yang merusak dan mengganggu ketentraman, keamanan, kenyamanan masyarakat. Tapi takbiran yang berakhlak adalah yang mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menggunakan etika yang sangat tinggi. Begitulah yang khotib sampaikan. Intinya adalah kita bersyukur sudah memenangkan perlawanan hawa nafsu, dan kita bersyukur bahwa kita sudah kembali kepada fitrah nanti dikit lagi menjelang maghrib. Dan yang ketiga, jangan lupa menjalin ajang silaturahmi besok dengan orang tua, saudara, kakek, minta maaf dengan mantu, dengan istri, dengan cucu, dengan tetangga, dengan sesama alumni, rekan kerja dan lain sebagainya. Silaturahmi itulah yang disebut dengan mudik.
Mudik dalam perspektif yang luas adalah silaturahmi pada saudara-saudara kita. Kalau tidak punya kampung, mudiknya di kampung sendiri, sama bersilaturahminya. Itu menyambung silaturahmi adalah ajaran Islam yang sangat dianjurkan kepada kita semua. Semoga bermanfaat khutbah singkat yang kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.